pagi, Jemaat GPD Bundi Mulia yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah. Yesus sudah bangkit, amin. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia sudah menang dari maut, sehingga saudara dan saya memiliki hari esok yang penuh harapan. Haleluya. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Bersyukur, saya harap saudara-saudara ada dalam keadaan sehat walafiat di dalam perlindungan Tuhan. Tanggal 10 kemarin kita mengadakan ibadah memperingati hari kematian Tuhan yang disebut juga Jumat Agung. Saudara-saudara, kebaktian Jumat Agung karena memperingati Yesus mati bukan karena Dia telah berbuat salah, bukan karena Dia telah berbuat dosa, tetapi karena Dia telah memikul dosa seisi dunia ini. Kematian Yesus adalah memperdamaikan kita dengan Allah. Bahkan tentara Romawi memuliakan Tuhan dan mengatakan bahwa sungguh Dia adalah orang benar. Yesus mati di salib membawa damai buat kita sekalian. Dan hari ini kita mengucap syukur bahwa Yesus tidak tinggal di dalam kubur.
dia telah bangkit sebagaimana yang dia katakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudara, terima kasih kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kalau saja Yesus tidak bangkit, maka kita akan menjadi orang-orang yang malang. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan yang masih hidup dalam dosa. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dan kita berterima kasih, kita mempunyai Allah yang hidup. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Meskipun musuh-musuh Kristen berusaha meredam berita-berita ini tentang kebangkitan Kristus, tetapi melalui bukti-bukti yang begitu banyak, bahkan saksi hidup memberitakan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Bahkan ketika serdadu-serdadu Roma yang menjaga kubur Yesus, ketika malaikat datang menggulingkan batu, mereka ketakutan seperti orang-orang mati. Dan mereka pulang melaporkan ini kepada imam-imam. Imam-imam akhirnya mengambil keputusan. Mereka menyogok serdadu-serdadu Romawi ini dengan sejumlah banyak uang. Dan mereka katakan, bilang saja bahwa Yesus sudah dicuri. Mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya ketika kalian masih tidur, saudara-saudara. Dalam Markus pasal yang ke-16 kita baca di sana bahwa ketika hari masih pagi, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya yang lain, kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak
mengatakan apa-apa kepada siapa juga karena takut. Dengan singkat, mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang tidak tinggal di dalam kubur, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus mengandung arti bahwa bukti dia adalah anak Allah. Meskipun sekarang ini banyak sekali orang yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Tapi karena dia sudah buktikan dia bangkit dari kubur, ini adalah bukti yang tidak dapat dibantah. Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus adalah bukti tentang kebenaran Alkitab. Di dalam Alkitab ratusan ayat menceritakan bahwa dia akan bangkit. Dan itu sudah terjadi. Kebangkitan Yesus memastikan penghakiman orang-orang fasik di masa yang akan datang. Dalam surat Ibrani, manusia itu akan mati satu kali dan setelah itu akan dihakimi. Dan itu terjadi karena Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus menjadi dasar pemberian karunia Roh Kudus dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, Yesus sebelum dia mati, dia telah menjanjikan seorang penolong yang lain. Penolong yang akan menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Seorang penolong yang akan diam di dalam hati kamu, di dalam hidup kamu. Bahkan Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya tempat di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Haleluya. Kebangkitan Yesus merupakan satu kepastian bagi orang percaya bahwa kita bukanlah warga negara dunia ini. Kita adalah warga negara sorga. Puji Tuhan, di sana Yesus sudah siap menantikan kita. Oleh sebab itu tetap setia karena Yesus benar-benar sudah ada di sana. Dia berdoa buat kita sebagai perantara supaya kita hidup dekat dengan Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab itu benar adanya. Banyak bukti yang menyebutkan bahwa Yesus telah bangkit. Dan saya catat ada 11 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria Magdalena dalam Markus pasal yang ke-16. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita yang lain yang sedang pergi ke kubur. Matius 28 ayat 9. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Lukas pasal 24. Kemudian kepada 2 orang murid yang sedang menuju Emmaus. Lukas pasal 24. Kepada 10 orang murid tanpa Thomas. Kepada 11 murid dengan Thomas. Yang satu murid sudah tidak ada, Yudas. Kepada murid-murid di pantai Galilea. Kepada 500 orang murid di Galilea. Dan kepada Yakobus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Yang ke-10 kepada murid-murid di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3-5. Dan yang ke-11 kepada murid-murid pada saat kenaikannya. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang Kristen yang kuat. Kita adalah orang-orang Kristen yang menang. Satu kemenangan bagi gereja Tuhan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada begitu banyak orang. Dan salah satu yang dia
menampakkan diri dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 kepada murid-muridnya. Yesus katakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kehadiran Yesus di ruangan terkunci kali ini adalah untuk melantik dan untuk mengutus mereka untuk melayani Tuhan. Yesus memberi mandat kepada mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai para pekerja, sebagai murid Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kita juga adalah utusan-utusan Kristus. Puji Tuhan, Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes pasal 20 ayat 22. Nah, dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya dapat mengalahkan setan, dapat mengusir setan. Dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya dapat menghadapi berbagai macam tantangan. Orang percaya dapat menang atas percobaan. Itu sebabnya Tuhan tinggalkan Roh Kudus ketika dia naik ke sorga. Dan sekarang kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kerinduan Paulus sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil kemanapun, saudara-saudara, di dalam penderitaan, di dalam menanggung bahaya, dia ingin menjadi seorang yang mengenal kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaan. Haleluya. Jadi Paulus ingin, dia mau mengenal Yesus secara pribadi, yaitu ketaatannya dalam firman, dalam kebenaran dan sifatnya Yesus. Itu yang Paulus ingin belajar mengenal Dia makin dalam. Yang kedua, dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu pembaruan yang terlepas dari dosa. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita percaya firman Allah itu ya dan amin. Yesus sekarang sudah ada di sorga. Dia menunggu kita dan dia akan datang kembali menjemput kita. Orang-orang yang bertahan sampai ke akhir. Berita yang menyenangkan bahwa Yesus sudah menang atas dosa. Yesus sudah menang atas kuasa-kuasa maut. Haleluya, saudara-saudara. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Jadi terimalah firman Tuhan bukan dengan akal seperti Thomas. Katakan, kalau aku belum melihat Dia, kalau aku belum menunjukkan jariku dalam lubang yang ada di tangan dan di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi Yesus katakan kepada Thomas, di dalam pintu-pintu yang tertutup, tahu-tahu Yesus sudah ada di dalam. Yesus tahu Thomas berkata demikian. Itu sebabnya Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Ketika Thomas melihat Tuhan, Tuhan katakan, mana jarimu? Masukkan itu ke dalam lubang di lambungku. Langsung Thomas berteriak, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara,
Thomas langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan kita, Tuhan berikan kita kuasa supaya kita bisa bertahan. Khususnya di hari-hari yang terakhir, begitu banyak penderitaan, begitu ratusan ribu karyawan yang diberhentikan, saudara-saudara. Begitu banyak orang yang sedang mengalami kekurangan, mengalami kesakitan, bahkan kedukaan di mana-mana, saudara-saudara. Kalau di Indonesia kita belum terlalu terasa, tapi kalau di luar negeri, di Spanyol, di Italia, sampai tidak ada tempat kuburan, saudara. Kita berdoa supaya malapetaka ini cepat berakhir. Minta Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam aku. Biar aku tabah, aku tahan menghadapi penderitaan, menghadapi banyak air mata. Tapi Roh Kudus itu yang menjadi penolong kita. Dia menjadi penghibur kita, saudara. Apa yang Tuhan janji, itu juga Tuhan genapi. Dia ada di sorga, menyediakan tempat. Dan dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat beribadah meskipun di rumah masing-masing. Kami nikmati hadirat Tuhan. Kami rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati buat menebus dosa kami. Sekarang ini Engkau ada di sorga menjadi imam besar. Engkau membela kami, Engkau berdoa buat kami ya Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya dalam keadaan yang sukar sekalipun, Roh penghibur, Roh yang memberikan kami kuat, Roh Kudus mampukan kami berjalan dalam dunia ini yang serba sukar Tuhan. Terima kasih, memberkati umat-Mu, jemaat Budi Mulia, umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, sukacita sorga, melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka yang susah Tuhan, cukupkan keperluan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa supaya Tuhan lalukan virus corona Tuhan. Biar menjadi damai bagi manusia di Indonesia juga di seluruh dunia. Biar mereka dapat merasakan Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa, dan Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi dokter, yang menjadi sarana kesembuhan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami tetap percaya, ajar kami berserah hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami akhiri ibadah online dengan mengucap syukur, dan kami percaya hari-hari yang akan datang kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Biar kami dapat bertemu kembali memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya saudara-saudara sekalian terimalah damai sukacita dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.